Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Januari 2026 dengan judul Joseph Bates Menyerbu Daerah Selatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami terus memuji mengagungkan nama Tuhan, karena kami menyadari bahwa hidup kami tanpa campur tangan Tuhan, hidup akan menjadi sia-sia dan tidak berarti. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel 6 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Millerisme membuktikan fakta bahwa sebagian besar pemimpinnya adalah penganut abolisionis, pendukung penghapusan perbudakan, dan tidak diterima di selatan. Namun, permintaan untuk pengkhotbah terus berdatangan. Sayangnya, Konferensi Umum Penganut Ajaran Miller pada bulan Mei 1843 memutuskan untuk tidak mengirim pengkhotbah ke negara-negara bagian yang dihuni banyak budak karena pertimbangan bahaya dan kesulitannya. Pada awal tahun 1844, Joseph Bates merasa yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk melayani para budak dan tuan mereka. Misionaris pemberani itu, setelah mengalami beberapa keberhasilan sederhana di Maryland, mendapati dirinya ditantang dan dikecam oleh seorang pemimpin awam Metodis yang menyerang doktrin Advent dengan cara yang brutal. Di tengah-tengah serangannya, pria itu mulai berbicara tentang mengusir kami keluar kota. Kami siap untuk itu, Tuan, jawab Bates. Jika Anda bersedia memasangkan pelana di atas kuda, maka kami lebih suka berkuda daripada berjalan kaki. Jangan kira, lanjutnya, bahwa kami telah menempuh perjalanan sejauh 600 mil melewati es dan salju dengan biaya sendiri untuk menyampaikan seruan tengah malam tanpa berlebih dahulu duduk dan mempertimbangkan resikonya. Dan sekarang, jika Tuhan tidak memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka kami dengan senang hati akan berbaring di dasar teluk Kesepek atau di tempat lainnya sampai Tuhan datang. Tetapi jika dia memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka Anda tidak dapat menyentuh kami. New World Daily Advertiser melaporkan kejadian tersebut dengan mencatat bahwa hancurnya benda dan hancurnya dunia hanyalah sesuatu pertimbangan kecil bagi orang yang dapat menyingkapi segala sesuatu dengan begitu tenang. Pada kesempatan lain dalam perjalanan yang sama, seorang hakim dari selatan mendekati Bates dan mengatakan bahwa ia memahami jika Bates adalah seorang abolisionis yang datang untuk membebaskan para budak kami. Ya, Pak Hakim, jawab Bates, saya seorang abolisionis dan saya datang untuk menjangkau budak-budak Anda dan Anda juga. Bates dan rekannya sangat senang karena dapat menyampaikan pekabaran mereka kepada para budak. Kadang-kadang mereka bahkan memiliki untuk berjalan kaki dari suatu pertemuan ke pertemuan lainnya, sehingga mereka dapat berbicara dengan para budak yang mereka temui tanpa harus didengar oleh orang kulit putih lainnya. Para budak yang malang, lapornya sangat menikmati pekabaran Advent, terutama ketika mereka mengetahui bahwa Yubileum, hari pembebasan, sudah sangat dekat. Mereka tampaknya menerimanya seperti lembu meminum air, dan dari apa yang telah saya dengar sejak saat itu, saya percaya bahwa banyak dari mereka akan siap saat Yesus datang. Tuhan tidak pernah berkata bahwa jalan hidup kita akan mudah, namun Dia telah berjanji bahwa jika kita setia kepadanya, Dia akan memberkati kita dan menyertai kita. Sebagai orang Kristen, kita dapat memuji Tuhan atas semua berkat-Nya setiap hari.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.